tadi ceritanya gimana. Terus dia cerita, terus bata-bata, begini, Mas Rudi, tadi sudah saya dikasih uang, saya uangnya itu iketan, banyak sekali, enggak iketan kain, Mas Rudi. Terus saya taruh di pangkuan saya, itu. Nah, terus gimana? Setelah dianu, nah, terus ditanya, kamu ukurnya apa? Itu, ukurnya janin saya, itu. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita tetap ditemani oleh narasumber kita yang bernama Pak Rudi. Karena Pak Rudi ini mempunyai kisah sampai 30 kisah. Karena beliau ini petualangan mencari harta lah. Di episode kemarin beliau menceritakan mendohirkan emas apa uang. Sekarang beliau akan menceritakan di mana beliau pernah memproses, yaitu orang hamil lah, janin lah ya, untuk ditukar pakai uang. Ya, kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bang Udeng. Gimana, tetap sehat? Alhamdulillah sehat Kang Udeng. Masih semangat? Masih Kang Udeng. Alhamdulillah. Katanya Pak Rudi itu tadi pernah bincang-bincang sama saya. Ya. Katanya pernah memproses sendiri ya. Iya Kang Udeng. Untuk menjual janin ya. Iya. Itu pada tahun berapa itu Pak? Dan gimana awal ceritanya? Itu kira-kira tahun 2005 Kang Udeng. Dan itu ya di daerah Magelang. Itu Kang Udeng, itu di rumah saya sendiri. Itu. Dan waktu itu kan gini Kang Udeng. Saya itu yang ini istilah tukar janin ini lain temen, bukan yang dari periode pertama itu Kang Udeng. Ini lain temen, ini namanya Mas Sony. Dan awalnya itu saya itu punya temen perempuan, dan dia itu sudah punya anak 4 waktu itu Kang Udeng. Sudah punya anak 4, terus dia hamil yang anak kelima. Terus dia maunya itu, wah, anak saya banyak-banyak, itu gimana, kalau bisa saya mau gugurin atau gimana. Ya, saya kan ngomong-ngomong saya kan, jangan, itu kan istilah gugurin anak kan dosa, jangan, itu nanti malah tambah masalah gitu. Terus dia ngomong sama saya, Mas Rudi, apa ada jalan lain? Saya udah minta tolong, itu istilahnya saya pernah dengar itu bisa ditukar rezeki atau apa gitu Kak Odeng. Nah, terus saya kan punya temen yang namanya Mas Sony itu. Terus saya ngomong-ngomong sama Mas Sony. Mas Sony juga istilahnya dia ahli kebatinan waktu itu Kak Odeng. Dan setelah saya omong-ngomong, dia ngasih solusi. Oh, ini Mas Rudi, saya punya solusi kalau dia mau gitu. Terus solusinya apa ini Mas Sony? Kan gitu, solusinya gini, kalau dia mau saya bisa manggil makhluk gaib untuk
ditukar sama uang itu. Terus itu ada alat-alatnya atau syarat-syaratnya enggak itu Mas Sony, saya kan ngomong begitu. Terus Mas Sony ya ada, tapi nggak habis banyak, cuma istilahnya beli kembang sama dupa sama kopi pahit sama air putih, terus sama teh pahit, cuman itu kalau deh. Ya udah, kalau begitu saya tak ngomong sama perempuannya ini, sama perempuan namanya Mbak Siti itu. Terus ya waktu itu langsung paginya nemuin Mbak Siti, terus ngomong-ngomong, Mbak Siti ini ada solusi, tanya kalau Mbak Siti mau, ini ada teman saya yang bisa nolong, tapi kalau Mbak Siti istilahnya mau minta tolong saya utarakan semua itu sama Mbak Siti Kang Odeng syarat-syaratnya. Terus dia malah bilang sama saya, Mas Rudi, kalau syarat-syaratnya Mas Rudi sama temen-temen Mas Rudi yang beli atau gimana bisa ndak gitu. Ya saya nggak apa-apa kalau cuma beli syarat-syarat segitu gitu Kang Odeng. Ya udah saya belikan, sudah persiapkan semua. Tapi kan sebelum ritual itu kan dianya Mbak Siti tak tanya kalau deh, Mbak Siti maaf, tadi saya istilahnya saya tanya sama Mbak Siti harus jujur, istilahnya jawab saya kan gitu Kang Deng. Setelah saya tanya Mbak Siti, saya minta maaf ya sebelumnya, ini istilahnya hasil janin Mbak Siti ini jarumnya berapa, setelah yang janin ini kan saya tanya gitu sama Mbak Siti dia bilang cuma satu Mas Rudi gitu. Bener pandas satu jarum, iya bener satu jarum begitu. Ya udah, kalau istilahnya satu jarum nanti tidak ada masalah itu Kang Deng. Setelah semua itu saya tanya, dia jujur, terus saya rembukan sama teman saya terus untuk mencari persiapan alat-alat itu. Dan setelah sudah selesai itu saya persiapkan alat-alat semua, terus saya tentukan harinya hari apa gitu. Dan setelah itu teman saya ngasih hari itu antara 3 harian dong Den. Terus saya tanya, kira-kira di tempat gimana yang bagus gitu. Dia bilang teman saya, ya udah di rumah kamu aja, ya tidak apa-apa, tapi di rumah saya waktu itu kan di perumahan dong Den. Tapi kalau di perumahan gimana? Ya tidak apa-apa, ada masalah gitu. Ya udah, kalau tidak ada masalah ya tidak apa-apa itu. Terus kira-kira kapan gitu? Ya setelah 3 hari ini kita beli syarat-syarat gitu. Nah, setelah itu 3 hari kita beli syarat-syarat, sudah siap, terus saya persiapkan di rumah saya, di kamar saya kosongkan semua itu Kang Udeng. Tapi kan sebelumnya kan alat-alatnya itu kan yang dasarnya ini kan pakai kain warna biru 1, warna putih 1, warna merah 1. Itu semua rata-rata 2 meteran semua Kang Deng. Saya gelar itu, tak gelar, terus
sesaji atau teh manis atau kopi pahit itu sama air putih saya siapkan di atas kain itu, sama dupa sama kembang. Dan setelah saya persiapkan semua, terus yang Mbak Siti yang bersangkutan saya undang, saya suruh ritual. Tapi sebelum ritual masih saya tanya lagi itu Kang Odeng, Mbak Siti, saya tanya sekali lagi, apa Mas Rudi, ini bener-bener jarum satu atau lebih? Jarum satu Mas Rudi, gitu. Kalau lebih dari satu ini pasti ada masalah, saya kan bilang begitu. Dia tetap ngotot jarum satu gitu. Ya udah, kalau sudah kita lanjut ritualnya gitu. Terus malam itu kita lanjut Kang Odeng, antara jam 8 Sore, malam itu ya? malam Odeng, jam 8 itu sudah mulai saya persiapkan semua. Terus dia Mbak Siti saya suruh siapkan mental. Kalau istilahnya saya panggil ini kan makhluk-makhluk, ya ada nama-namanya semua itu. Odeng, seperti ada Buto Ijo, Gendru Maulana, terus siapa, ada 4 itu Kang Odeng. Setelah itu ya saya sudah siap Mas Rudi, itu kata Mbak Siti, ya udah kalau udah siap ya tak tatanya dulu, tak siapkan dulu di kamar itu. Terus setelah itu saya siapkan semua, terus jam 9 saya masuk sama teman saya ini. Setelah jam 9 itu yang mengemudi juga antara jual dan ini teman saya cuma bantu sama Kang Odeng. Setelah itu teman saya sama saya masuk kamar sama Mbak Siti. Setelah itu teman saya manggil mantra-mantra itu, manggil, nanti kalau ada gini kamu harus siap. Istilahnya kamu nanti pasti ditanya, kamu apa, mau apa, panggil saya, kan gitu Kang Odeng. Tanya, ya saya mau jalan tuker ini dari saya gitu. Terus nanti ya terserah kamu ngomongnya gimana, yang penting saya manggil makhluknya, nanti yang istilahnya tuker dan kamu sama makhluknya, kan gitu. Ya udah, ini udah, kalau sudah saya kasih tahu, ini saya siapkan, saya panggil gitu teman saya Mas Sony ini. Ya udah, dipanggil antara 10 menit Kang Odeng. Setelah 10 menit saya sama teman saya keluar. Setelah teman saya keluar itu saya kancing dari pintunya, saya kancing dari luar itu Kang Odeng. Setelah saya kancing, saya di luar, lampu saya matikan semua. Terus itu ritualnya kurang lebih setengah jam, itu sudah ada suara Kang Odeng. Sudah ada suara itu kayak benda itu Kang Odeng naik ke atas, terus membentur kernit keluar gitu, terus jatuh itu, terus gelas-gelas, piring, mangkok, tempat kembang itu pecah semua deh. Dari luar sama temennya, udah biarin, udah nanti kita tunggu aja kan gitu. Setelah itu antara 1 jaman ya udah. Setelah 1 jaman saya nganu, saya diem. Tapi sebelum nganu itu Kang Odeng, sebelum makhluk itu mecah benda-benda itu, benteng saya itu ada yang
lemparin batu banyak sekali Kang Udeng, suara tuar tuar gitu Kang Udeng. Tapi anehnya itu gendeng saya nggak pecah Kang Udeng, nggak pecah. Terus suara itu telah berhenti, baru ada suara itu barang-barang pecah semua. Terus setelah pecah itu ya antara satu jam terus kok nggak ada suara, terus nggak ada nganu, diem. Terus saya ke inisiatif sama teman saya, gimana Mas Sony, itu udah nanti sebentar lagi kita buka dan itu. Mbak Sitinya masih di dalam? Iya masih dalam itu. Tapi nggak teriak juga? Nggak teriak. Terus oh nggak ada suara, anu kan gitu pikiran saya. Ya udah, terus saya buka itu, terus saya ajak keluar itu Kang Udeng. Dia nggak bisa ngomong, cuma diem menunduk. Itu ada seperempat jam, 15 menit saya diemin terus sama temen, biarin dulu, coba ambilkan air putih biar minum. Terus saya ambil air putih saya suruh minum. Setelah minum antara 3 menit dia istilahnya saya pegang bisa nganu, ndak nunduk terus saya tanya, Mbak Siti ini tadi gimana, masih belum diem, belum bisa jawab Bang Udeng. Mbak Siti tadi ceritanya gimana? Terus dia cerita, terus bata-bata, kita begini, Mas Rudi, tadi sudah saya dikasih uang, uangnya itu iketan banyak sekali, nggak iketan kain Mas Rudi. Terus saya taruh di pangkuan saya itu. Terus gimana setelah dianu, terus ditanya, kamu ukurnya apa? Itu ukurnya janin saya itu. Terus janinnya itu istilah jarum berapa itu? Ya 1. Gak mungkin. Itu langsung si gaibnya marah udah. Kalau udah marah, barang-barang pecahin semua. Terus kan Mbak Siti kan takut itu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, cuma nunduk itu waktu ceritanya Mbak Siti gitu. Terus semuanya kan mana uang saya, diambil lagi. Terus dia kan terus ngomong itu, terus saya tanya, sebenarnya gimana itu Mbak Siti, itu memang jarum 1 atau jarum berapa? Ya masih diem lu. Mbak Siti itu sebenarnya gimana? Saya tanya lagi, itu jarum 1 atau jarum berapa? Maaf, dia jawab, maaf Mas Rudi, memang ini bukan jarum 1, ini ada 3 atau 4 gitu. Makanya istilahnya gaibnya nggak mau jarumnya bareng-bareng gitu. Maksudnya jarum itu yang ngumpulin ya? Iya. Yang lakinya? Laki gitu. Yang bukan satu laki lah? Iya gitu Kang Udeng. Terus dia takut, terus jadi gagal Kang Udeng. Gak dapat apa-apa? Gak dapat apa-apa. Itu usianya janinnya berapa? Sebelum 3 bulan gitu. Belum 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan nggak bisa? Nggak bisa. Yang dicari di bawah 3 bulan? Di bawah 3 bulan. Terus Mbak Siti ini sebelumnya udah punya anak ya? Udah punya 4. Tapi alhamdulillah sekarang udah gede asalnya itu. Udah sekolah kelas 4 sekarang. SD? Iya. Itu bagus sekarang istilahnya, anaknya sehat istilahnya, ya syukurnya di situ Kang Udeng. Itu biarpun sudah punya anak, yang penting yang ngumpulin cuma 1 orang. Iya, ya? Iya gitu. Apa temennya Pak Rudi masih ada?
saya ini dengar-dengar sudah meninggal, tapi baru satu tahun ini, tapi saya belum ke rumahnya. Saya dengar itu, tapi belum ngecek ke rumahnya Kang Deng. Mas Sony tadi Iya, kabarnya meninggal. iya, itu Prosesnya di rumah saya sendiri waktu itu. itu waktu proses itu waktu terang apa lampu dimatikan di dalam kamar itu? Waktu proses lampu dimatikan Semua ruangan mati. iya, mati semua. Lah panjenengan waktu di mana Pak? Di rumah, tapi di luar kamar, Di di ruang tamu. kamu lah ya. Nah, Mbak Sitinya kan di kamar itu sendirian. Tapi waktu itu Mbak Siti nggak kelihatan teriak Pak ya, diem aja ya. Enggak, dia nggak bisa ngomong Kang Deng. Setelah kaget atau gimana nggak tahu, nggak bisa ngomong sama sekali. Itu katanya yang datang itu jenis apa malu? Katanya seperti raksasa buto hijau gitu katanya. Dia matanya merah, terus istilahnya rambutnya apa namanya gimbal-gimbal gitu. Terus istilahnya matanya besar gitu katanya Mbak Siti. Terus marah kan dia ketakutan itu. Perkiraan kalau dikasih itu waktu itu berapa perkiraan katanya? Perkiraan ya mungkin ada 6 eman ya waktu itu udah ratusan semua itu. Cuma sayangnya nggak jujur ya Mbak? Iya, nah, jujur itu. Tapi katanya itu uangnya iketan kain, itu kan kain jadi seperempat gitu Bang Dek. Satu terus dua gitu iketnya. Katanya Mbak Siti seperti itu. Diikat kain ya Pak? Iya. Kayak dibentel aja orang Jawa. Ya, betul gitu. Ya, itulah sobat kisah yang kedua dari Pak Rudi. Berarti anaknya sekarang udah besar juga. Udah besar Kang Deng. Ya, alhamdulillah malah nggak jadi dijual. Iya Kang Deng. Iya. Ya, itulah sobat, kita bisa mengambil hikmah dari cerita beliau. Ya, gitu dulu Pak ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.